Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Smart PLS baru saja mengeluarkan versi barunya ya, yaitu versi 4. Dan versi 4 ini sangat jauh berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu versi 3 dengan berbagai versinya ya, karena ada versi 30, 31, 32, 33, dan seterusnya. Kalau pada versi yang lama, data yang bisa kita gunakan masih terbatas pada file CSV atau file Excel yang di format dalam bentuk comma separated, jadi datanya ada pemisah komanya gitu ya, atau dalam bentuk teks. Sekarang Smart PLS 4 sudah bisa membaca data file Excel langsung. Jadi ini lebih memudahkan kita sebagai peneliti karena biasanya kita bekerja dengan file-file Excel gitu ya. Nah, salah satu contoh yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana menggunakan Smart PLS ini untuk menjalankan regresi berganda. Ya, jadi ini lumayan baru lah fasilitas ini karena ada menu sendiri di sini, kemudian jenis-jenis regresinya ada di sini. Yang akan saya tunjukkan adalah regression analysis berganda atau multivariate regression ya, atau ada juga yang mengatakan regresi OLS, ordinary least square. Apa mudahnya menggunakan Smart PLS? Kita tinggal membuat datanya di Excel. Datanya seperti ini, sudah ada nama-nama variabelnya. Usahakan tidak ada spasi, jangan terlalu panjang namanya. Lalu jangan ada baris kosong ya, jangan diberi antara, semuanya menyatu saja seperti ini. Datanya usahakan sudah baik. Kalau kita sudah punya data ini, tinggal kita simpan, lalu nanti langsung kita baca di Smart PLS ini ya. Jadi kita tidak perlu mengkonversi datanya terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lain gitu ya. Nah, nanti dari sini kalau Anda sudah membuat modelnya dengan cara yang gampang, Anda bisa langsung merun regresinya, kita start calculation, maka otomatis akan keluar hasilnya seperti ini dan kita bisa menampilkan beberapa informasi di sini. Misalnya kita ingin menampilkan Durbin Watson test, ini sekitar 2 ya, berarti relatif aman, tidak ada autokorelasi. Kemudian kita bisa menampilkan adjusted R-square-nya, sekian, misalnya seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang ada di garis ini bisa kita ganti menjadi informasi yang lain, misalnya standardized coefficient dan p-values, sehingga kita bisa tahu mana yang signifikan, mana yang tidak, gitu ya. Atau bisa juga dengan nilai T kalau Anda masih menggunakan nilai T ya. Tapi sekarang biasanya kita menggunakan probability value atau p-values ya. Nah, demikian juga dengan tampilan garisnya mana yang paling berpengaruh nanti akan ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi regresi berganda di Smart PLS 4 ini akan saya tunjukkan di video ini, oleh karena itu simak terus video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai menjalankan regresi OLS atau regresi berganda, kita lihat filenya seperti ini. Ada variabel dependent yaitu IP, kemudian ada variabel independent yaitu SKS, jumlah SKS yang diambil. Belajar adalah jam belajar dalam setiap bulan oleh seorang mahasiswa. Kemudian saku adalah uang saku dalam ribuan rupiah yang diterima setiap bulan. Lalu ada bayar SPP, ini adalah waktu kecepatan membayar SPP. Kalau positif berarti telat beberapa hari, kalau negatif berarti lebih cepat dari batas waktunya. Jadi kalau di sini ada plus 2 berarti dia terlambat 2 hari, sedangkan kalau minus 3 berarti dia lebih cepat di 3 hari dibanding batas waktunya. Kemudian gender, ini misalnya kalau 1 adalah laki-laki, kalau 0 adalah perempuan. Bisa saja juga dibalik ya, ini hanya sekedar contoh. Baik, datanya sudah ada dalam bentuk Excel, boleh juga dalam bentuk CSV kalau di Smart PLS 3.
itu hanya bisa mengimport data berupa CSV atau teks ya. Tapi kalau di Smart PLS 4 sudah bisa mengimport Excel langsung, baik XLS maupun XLSX. Jadi sudah lebih praktis ya, kita tidak perlu mengkonvert ke CSV atau ke teks. Lalu kita akan jalankan program Smart PLS untuk melakukan regresi, analisis regresi ya. Ini seperti ini tampilannya. Kemudian ada beberapa jenis analisis yang bisa digunakan di dalam Smart PLS 4. Ya, ini ada PLSM, Regression Process, CBSEM atau Covariant Based SEM, dan GSCA. Kita misalnya akan membuat new project, maka kita klik di sini, new project, lalu kita tulis saja projectnya adalah analisis regresi. Create. Nah, lalu di sini ada import data file, ada create model. Kita pilih dulu import data file. Kita akan mengambil file yang kita perlukan. Tadi file yang sudah kita lihat adalah regresi OLS IP. Ini jenisnya adalah Microsoft Excel worksheet ya. Jadi sudah dalam bentuk file Excel langsung. Kemudian kita ambil, akan muncul pesan seperti ini. Ini adalah variabel-variabelnya. Lalu diambil dari sheet berapa. Kalau di dalam file Excel tadi ada beberapa sheet dan datanya ada di sheet yang lain, kita tinggal pilih dari sini. Nah, saya pakai di sheet 1, import langsung. Nanti sudah otomatis akan keluar statistika deskriptifnya seperti itu. Kita bisa lihat sebetulnya dari sini kita sudah bisa sedikit mengetahui karakteristik data kita ya. Silahkan lihat di video saya yang lain yang menguraikan tentang cara membaca statistika deskriptif. Kemudian di sini ada 220 data. Kemudian kita akan membuat persamaannya atau modelnya. Kita back, lalu di sini kita create model. Nah, kemudian kita bisa pilih modelnya adalah regresi. File name-nya misalnya adalah regresi IPK gitu ya. Untuk mengetahui apakah IPK dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang ada ini. Nah, untuk menggambar modelnya, pertama kita ambil dulu variabel dependennya, tinggal kita klik di sini, kita letakkan di lembar kerja di sini. Kemudian kita bisa juga blok variabel-variabel independennya dengan mengklik awal variabel di sini, kemudian tekan shift dan kita klik yang menjadi variabel terakhir ya. Boleh juga satu per satu sih. Kemudian kita geser ini ke arah variabel dependennya. Nah, ini akan tampak seperti ini. Kita bisa geser-geser, bisa kita atur. Misalnya kalau menggambar regresi berganda biasanya variabel dependen ada di kanan ya. Oleh karena itu kita bisa mengubah posisi variabel independennya di kiri. Nah, itu dengan mengklik tombol di sini, maka sudah berada di kiri, kita bisa geser begini. Kemudian kita masih bisa mengubah atau mengatur ini ya, misalnya saya mau meletakkan gender ini sebagai variabel kontrol, katakanlah berada di bawah sini ya boleh. Kemudian dua variabel ini saya geser ke tengah, lebih ke atas begini. Nah, ini enaknya Smart PLS 4 ini sudah ada garis petunjuknya yang berwarna hijau itu. Jadi kalau sudah sejajar dengan objek di dekatnya, maka dia akan berwarna hijau. Jadi kita sudah mendapat panduan ya, gambarnya bisa menjadi lebih bagus. Misalnya seperti ini. Kalau kita sudah merasa puas dengan gambar ini, lalu tinggal kita run saja dengan mengklik menu calculate, kemudian kita run regression analysis. Lalu di sini ada
pilihan, tapi sebetulnya pilihan itu sudah default, tidak perlu kita ubah, tidak apa-apa. Untuk sementara kita biarkan saja, ini apakah two tail atau one tail, biasanya two tail, tapi bisa juga Anda menggunakan hipotesis one tail. Misalnya searah ya, ini variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel ini, itu berarti kan searah. Tapi kalau cuma berpengaruh, bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif, berarti two tail. Oke, kemudian kita klik saja Start Calculation, maka outputnya sudah kelihatan seperti ini. Nah, Anda bisa melihat di IP ini merupakan dependent variable. Apa yang ditampilkan di situ? Angka 0,663 itu adalah R square. Kalau Anda ingin mengganti dengan angka yang lain, misalnya adjusted R square, maka tinggal diubah di sini. Nah, adjusted R square ini artinya kan seberapa besar variabel independen ini dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Atau ada juga yang mengatakan bahwa variabel dependen ini dipengaruhi oleh variabel-variabel independen ini sebesar 65%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. Boleh saja seperti itu ya. Bisa juga kita katakan bahwa adjusted R-square ini adalah daya prediksi model yang hanya 65,5%. Kemudian di sini ada nilai koefisien ya yang nanti bisa kita ganti di sini. Apakah akan kita tampilkan standardized coefficient dan nilai p-values-nya ini yang sekarang biasanya lebih banyak digunakan oleh para peneliti ya, karena menggunakan probability atau significance value ini lebih mudah ya. Kalau angka-angkanya ini di bawah 5%, berarti variabel itu signifikan. Jadi dari variabel independen yang ada sebanyak 5 ini, ternyata hanya ada satu yang tidak signifikan, yaitu bayar SPP ini ya. Jadi waktu membayar SPP yang dilakukan oleh mahasiswa baik sebelum atau sesudah jatuh tempo tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya IP dia. Gitu. Walaupun tandanya sebetulnya sudah sesuai dengan hipotesis ya, yaitu negatif. Semakin cepat mahasiswa membayar SPP atau jauh sebelum jatuh temponya, maka pengaruhnya akan semakin menaikkan IP. Itu ya. Tapi ternyata ini tidak signifikan, ya sudah kita katakan tidak berpengaruh saja. Jangan dikatakan berpengaruh tapi tidak signifikan. Karena hipotesis itu hanya ada dua ya, yaitu berpengaruh atau tidak. Kalau di atas alfa, di atas 5%, kita menggunakan alfa 5%, maka dikatakan ini tidak berpengaruh karena tidak signifikan. Ya. Dan nanti di hipotesisnya atau di kesimpulannya kita juga cukup mengatakan ini tidak berpengaruh atau berpengaruh ya, tergantung dari nilai probability value-nya ini. Karena masih banyak juga yang mengambil kesimpulan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap IP. Sebenarnya tidak perlu ya mengatakan berpengaruh signifikan, karena signifikan atau tidak itu secara statistik di sini. Kalau sudah di uraian, di analisis kita, di deskripsi kita, ya sudah cukup berpengaruh atau tidak gitu aja ya. Tapi masih banyak yang menuliskan berpengaruh signifikan. Lah, bedanya apa berpengaruh saja dengan berpengaruh signifikan? Kan nggak ada. Ya sudah kita katakan berpengaruh saja. Karena memang uji seperti ini ada dua kemungkinan, yaitu kita mau memprediksi berapa nilai dependent variabelnya, atau kita hanya akan mencari pengaruh-pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependent. Jadi kita hanya ingin tahu ya ini berpengaruh atau tidak. Kalau kita ingin mengganti-ganti tampilan bisa dipilih di sini ya. Kalau standardized coefficient itu berarti koefisiennya sudah dapat dibandingkan. Semakin besar sebuah koefisien di sini, berarti semakin besar pengaruhnya. Karena kebanyakan di program-program statistik yang ditampilkan pertama itu yang unstandardized. Jadi kalau unstandardized ini berarti ini tidak bisa
dibandingkan karena mungkin satuannya berbeda ya, bayar SPP itu satuannya hari, belajar satuannya jam, SKS satuannya kredit, uang saku satuannya rupiah. Nah, ini kan berbeda-beda ya, jadi tidak bisa diperbandingkan. Tapi setelah di standardized, di SPSS juga ada, di IFIS juga ada, di program-program statistik yang lain juga ada ya. Di standardized coefficient ini berarti ini sudah bisa dibandingkan dan kita sudah bisa menentukan manakah variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel dependent. Atau kita juga bisa minta alat bantu di sini, highlight paths. Kita pilih salah satu, misalnya use relative values. Nah, garis yang semakin tebal ini menunjukkan variabel yang semakin berpengaruh atau paling berpengaruh terhadap variabel dependent. Jadi kita bisa melihat berdasarkan garisnya itu ya, padahal juga sebetulnya bisa melihat dari standardized koefisiennya. Makanya ini defaultnya adalah off, tampilannya seperti ini. Nah, lalu kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk teks, dalam bentuk angka-angka, kita bisa klik report di sini. Nah, nanti Anda semua bisa klik summary coefficient berada di sini yang nilainya berwarna merah, P value-nya ini berarti tidak signifikan. Ya. Lalu kalau yang hijau berarti signifikan. Demikian juga dengan informasi-informasi yang lain ada di sini, unstandardized coefficient sama standardized coefficient, ada tabelnya sendiri ya. Kemudian ada R-square-nya, biasanya kita gunakan adalah adjusted R-square, tadi sudah kelihatan juga ya. Demikian juga dengan yang lain-lain di sini ya. Jadi kita bisa melihat VIF-nya kalau masih di bawah 10 berarti masih aman, tapi kalau sudah lebih di atas 5 ini berarti sudah ada indikasi untuk saling berpengaruh ya. Misalnya ini SKS dan belajar. Ini berwarna merah karena memang mahasiswa yang belajar lebih banyak biasanya mengambil mata kuliahnya juga lebih banyak gitu ya. Kalau mata kuliahnya lebih banyak, SKS-nya lebih banyak. Jadi SKS dan belajar ini ada sedikit saling pengaruh ya. Makanya ini berwarna merah tapi masih oke karena kalau masih di bawah 10 masih bisa kita lanjutkan ya. Demikian juga dengan keterangan-keterangan yang lain, misalnya ada condition index, kalau Anda gunakan di sini berwarna hijau berarti aman. Ya, demikian juga dengan Bruce Pagan test, ini adalah uji untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas di dalam datanya. Kalau p-value-nya lebih kecil dari 5%, maka datanya bersifat heteroskedastis. Kebetulan ini di atas 0,05, jadi kita bisa mengatakan bahwa datanya bersifat homoskedastis. Ya, jadi aman. Kira-kira seperti itu ya untuk analisis regresi berganda dengan Smart PLS. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mencoba program Smart PLS ini. Kebetulan yang saya gunakan adalah versi yang sudah penuh, jadi datanya bisa lebih dari 100 ya. Kalau Anda masih menggunakan edisi contoh, biasanya masih dibatasi 100 data saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain.